Yang pasti sih kita akan melakukan upaya hukum setelah somasi ini ada tanggapan atau tidak. Pak RK membuka laporan di Bareskrim. Artinya tunggu tanggal mainnya aja. Karena memang tidak pada tempatnya LM itu berbicara ngawur dan sangat merugikan orang lain dan membuat gaduh. Kemunculan selebgram Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga ramai mendapat hujatan, terutama usai kemunculan Lisa di hadapan publik yang dianggap tidak seperti dulu. Lisa sendiri mengaku jika berat badannya terus naik pasca melahirkan tahun 2021. Dari banyaknya hujatan itulah, Lisa bertekad kembali ke bentuk tubuhnya seperti dulu. Baru-baru ini berhembus kabar jika Lisa memutuskan akan menjalani operasi bariatrik, yaitu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk membantu pasien obesitas untuk menurunkan berat badan secara cepat. Sebagaimana video yang beredar, tampak Lisa sedang berkonsultasi dengan seorang dokter untuk melakukan tindakan operasi. Meski belum diketahui kepastian dari kabar tersebut. Ketemu sama dokter Handi, ini kita mau operasi. Tindakan apa nih, Dok? Bariatriks ya. Biar nggak dibeli netizen. Biar kurus, biar langsing lagi seperti semula. Lambungnya sebelum operasi. Oke, untuk kabar Lisa ya, untuk dia mempercantik diri ya wajar-wajar aja. Yang pertama kan karena dia kan baru lahiran, anak kedua. Jadi kalau misalkan dia mempercantik diri ya wajar-wajar aja. Kalau ibu-ibu habis lahiran kan biasanya kan badannya ada perubahan ya, jadi gemuk. Ya Lisa kan sekarang badannya gemuk ya pasti akan lagi proses diet ya. Jadi kalau untuk dibilang apa tadi operasi lambung, membelah lambung ya, itu sih nggak pernah cerita sama kami ya, karena itu kan kepribadiannya masing-masing. Lisa mau ada perawatan atau dia ada operasi atau apapun ya itu bukan urusan kami. Jadi itu fokusnya kami kan hanya mengawal dia dari proses hukum. Kalau itu urusan pribadinya Lisa masing sendiri ya. Jadi untuk kayak gitu ya saya kurang update ya. Kalau untuk dianya dia mau ngapa-ngapain ya itu terserah Lisanya langsung, bukan dari kami. Itu aja. Usai penampilannya di hadapan publik mendapat sorotan dan hujatan, Lisa Mariana kini tidak hanya sibuk meminta pertanggungjawaban dari Ridwan Kamil, tetapi juga sibuk mengembalikan penampilannya seperti yang dulu saat masih seksi dan berisi. Tidak hanya bentuk tubuh, Lisa juga melakukan perawatan bagian wajahnya agar kembali cantik bersinar. Seperti dalam video yang diunggahnya, tampak Lisa Mariana mengunjungi klinik kecantikan untuk perawatan botok dan filler wajah. Dan seperti inilah penampilan Lisa usai melakukan perawatan wajah. Hai, hari ini kita lagi kedatangan Kak Lisa. Ya, siapa sih yang nggak tahu Kak Lisa? Ya ampun, yang makin cantik banget. Tadi ini kita mau perawatan apa Kak Lisa? Mau apa? Mau bikin aku jadi apa? Lebih yang pertama wajah lebih facial, ya kan, body lebih meletup, manja. Oke, ya seperti kan? dulu. Oke. Di tahun 2021. Ini masih bengkak tuh. After pasar lipo sama Bakovet Dermatics, tapi hasilnya tuh bagus banget. Tapi memang recovery-nya itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Dan itu bakal balik lagi, V-shape lagi, balik lagi ke muka, ke wajah yang tahun 2021. Sebelum preskon kemarin memang udah dihujat ya. Jadi
memang Lisa menyiapkan mental ya sebelum preskon itu kan dia tidak tampil di media. Jadi kemarin juga banyak teman-teman media dan banyak banget netizen ya itu bilang Lisanya mana. Jadi kami dari kuasa hukum biar kasus ini terang benderang dan Lisanya juga pengen untuk terang-terangan apa yang terjadi cerita secara utuh, ya langsung aja. Jadi kami adakan preskon, ya Lisanya langsung narasumbernya. Lisa Mariana sepertinya benar-benar ingin mengubah penampilannya secara total. Entah bosan dihujat atau entah rindu penampilannya yang dulu. Bagaimana tidak, Lisa juga mengubah gaya rambutnya. Tampak dari sebuah video, Lisa berkonsultasi untuk gaya dan perawatan rambutnya. Karena perawatan total itulah, Lisa kini rajin tampil di podcast dan menjadi endorse untuk berbagai produk untuk membiayai perawatannya yang tidak murah. Lebih dari itu, tentunya untuk mengembalikan kepercayaan dirinya agar tidak lagi panen hujatan dari netizen. Sementara kuasa hukum Lisa Mariana mengaku somasi yang dilayangkan ke pihak RK belum mendapat tanggapan, baik lisan maupun tulisan. Salah satu kuasa hukum Lisa, Daniel Nababan, meminta pihak RK dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalannya dengan kliennya secara kekeluargaan. Dan saat disinggung mengenai langkah hukum yang akan diambil, kuasa hukum Lisa siap memperkarakan Ridwan Kamil, baik pidana maupun perdata, jika enggan menanggapi somasi yang sudah dilayangkannya. Oke, dari tim kuasa hukum kami sudah mengirimkan surat somasi kepada kuasa hukumnya Pak RK, cuman belum ditanggapi sampai hari ini. Yang pasti somasi tersebut itu berisi ada surat undangan ya, undangan untuk duduk bersama dengan pihak Pak RK atau pihak kuasa hukumnya ya, duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi yang lagi viral saat ini. Untuk poin utama di somasi itu hanya undangan aja ya, undangan, tapi ada poin-poin beberapa yang kita jabarkan, itu internal lah ya, untuk masalah teknis somasi. Tapi yang pasti dalam surat somasi tersebut ada undangan untuk duduk bersama. Kita lihat isi somasinya Pak. Kami belum pelajari isi somasinya. Ya kita ini kan manusia. Jadi kami pelajari dulu isinya apa. Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kembali lagi Anda yang memulai, Anda yang harus mengakhiri. Untuk mediasi tes DNA sih belum ya. Maksudnya gini, di somasi itu tersebut kan undangan dulu nih dari pihak kuasa hukumnya atau Pak RK-nya langsung yang bersedia hadir, yaitu tidak tahu ya, karena kami belum dijawab. Ya kalau misalkan duduk bersama kan nanti ada kesepakatan yang akan dibahas ya kan ya, terkait permasalahan ini, dan kita kan akan mendudukan ya dua belah pihaknya. Ya kan, baik ada keterangan dari klien kami, dari Lisa langsung, dan Pak RK kan seperti apa yang terjadi ya kan. Mungkin dari kuasa hukumnya kan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan mereka. Dan dari kami juga kan hanya keterangan yang diberikan oleh klien kami. Kami hanya membela hak hukum dari klien kami. Tentunya kami baca, kami lihat di media konversi persnya. Di dalam konversi ini kan yang diciptakan, yang dibuatkan narasi yang disampaikan A sampai Z. Bahkan ada narasi yang disampaikan LM ingin nafkah dari RK dan anaknya. Pertanyaan saya sederhana, LM siapa? Bahasa Betawinya, ente siapa? Kok mau dinafkahi? Kan gitu toh? Nah, terkait dengan anak, kan sudah disampaikan bahwa mereka yang mengklaim dirinya memiliki anak dengan Pak Ridwan Kamil, sekarang ya tinggal buktikan secara hukum. Ada ajas hukum, aktori incumbit probatio. Apa itu? Siapa yang mendalilkan sesuatu, menuduh sesuatu, dialah harus buktikan. Kalau untuk proses langkah hukum itu kita sudah melakukan somasi. Somasi tersebut itu kan proses sebelum kita melakukan upaya untuk litigasi. Ini kan upaya di luar litigasi ya, di luar pengadilan. Kita sudah mengirimkan, yang pasti kami dari tim kuasa hukum Lisa itu akan melakukan upaya hukum baik itu perdata ataupun pidana. Yang pasti sih kita akan
melakukan upaya hukum setelah somasi ini ada tanggapan atau tidak. Bukti itu disampaikan, kalau bukti yang berkekuatan hukum disampaikan ke pengadilan, bukan ke media. Pertanyaan saya, kalau disampaikan ke pengadilan, ke media berkekuatan hukum, enggak, kan enggak ada bernilai. Ya kalau kami anggap, ya silakan saja, itu hak dia untuk menyampaikannya, tapi kami hanya mengingatkan, segala sesuatunya yang punya fitnah dan pencemaran ada konsekuensi hukumnya. Lisa Mariana tidak hanya tidak terlibat gesekan panas dengan Ridwan Kamil, tetapi juga dengan Ayu Aulia. Dan belum lama ini, Ayu Aulia menggelar jumpa pers untuk menanggapi pernyataan Lisa Mariana. Lantas, apa tanggapan Lisa Mariana atas berbagai pernyataan Ayu Aulia yang menuding Lisa melakukan kebohongan publik atas berbagai pernyataannya, terutama terkait kehamilannya? Dan berikut tanggapan kuasa hukum Lisa Mariana yang tak kalah keras dengan pernyataan Ayu Aulia. Kalau saya pribadi sih, saya menonton press conference-nya AA ya, saudara AA ya. Ya press conference-nya ya kurang lebih sama. Dia menceritakan bagaimana di awal sampai kronologi ini. Ya dia men-spill beberapa bukti-bukti chat, ya kan. Dan itu nanti kami akan klarifikasi juga kepada klien kami. Cuman itu tidak menjadi concern kami sebenarnya, karena AA itu yang sepengetahuan dari ini ya, pengakuannya Lisa ke tim kuasa hukum ya, dia yang pertama kali mengenalkan. Jadi kalau untuk AA berkoar-koar untuk masalah-masalah yang lain-lain itu nanti dulu kita konsentrasinya, karena fokusnya kami untuk permasalahan LM dengan RK aja. Itu aja dulu sementara ini. Kami punya keyakinan bahwa yang dituduhkan LM adalah kebohongan luar biasa dan fitnah. Karena dari fakta-fakta yang kami coba kumpulkan di lapangan, dari hitungannya itu adalah penyelidikan secara amatir di lapangan, dari medsos, kemudian dari fakta-fakta keterangan-keterangan orang yang mengontak klien kami, dan fakta di lapangan bahwa memang ada dokumen-dokumen yang memang tidak bisa dicocokkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh LM. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah dan tidak ada laki-laki lain selain RK sebelum kejadian tersebut. Itu bisa dibantah sama klien saya dengan terang benderang. Dia yakin sekali. Artinya keterangan ini bisa nanti dijadikan saksi atau diambil keterangannya di kepolisian, sehingga tidak menjadi fitnah nih satu sama lain nih. Iya, itu kan menurut klarifikasi dari pihak Pak RK, dari pihak klien kami mengatakan dia memang hamilnya karena 2 minggu setelah pertemuan tersebut, ya kan. Ya itu kan nanti kan bisa dibuktikan setelah nanti ada proses hukum, akan panjang ya, ujung-ujungnya nanti kan ya saling membuktikan tes DNA. Yang pasti ini kan masih ada tengah waktu nih ke depan. Ya mungkin dari pihak Pak RK atau kuasa hukumnya mau duduk bersama, ya mungkin itu lebih baik. Proses hukum itu kan ada di pidana dan perdata, kan membutuhkan proses ya. Tapi kan kalau kedua belah pihak itu sepakat untuk melakukan tes DNA bersama, ya itu lebih baik sih, biar lebih cepat permasalahan ini tidak berlarut-larut seperti itu. Kalau nggak salah saya mencoba dengar langsung dari mulutnya, saya kutip langsung dari Ayu ya. Dia mencoba menghimbau LM untuk bertobat, ya kan? Artinya kembali ke jalan yang benar. Nah, anaknya sudah lahir. Anaknya lahir dengan sehat. Dia sudah punya suami. Hiduplah berumah tangga dengan baik. Kembali ke jalan Allah. Kemarin saya sempat dengar itu di preskon, cuman pengakuan dari klien kami tetap pada pengakuan yang sama, bahwa seperti apa yang kejadian yang seperti di preskon itu. Gitu loh. Jadi untuk ke Irvin atau gimana ya silakan dibuktikan aja nanti. Pakai ujung-ujungnya kan tetap hasilnya kan di tes DNA kan. Pak RK membuka laporan di Bareskrim. Artinya tunggu tanggal mainnya aja. Sebenarnya kan kalau misalkan tes DNA ini sudah terjadi, berarti kan nanti kan ada namanya hasil. Hasil inilah yang menjawab keseluruhan. Baik itu statement dari AA, baik dari Pak RK atau dari LM. Udah pasti itu. Ya kan? Begitu juga kami juga
tahu bahwa klien kami ini apabila kalau tidak terbukti pasti ada konsekuensi hukum kepada klien kami. Betul, ya kan? Tapi kalau misalkan terbukti anaknya identik dengan Pak RK, ada juga konsekuensi hukum. Kan itu yang terjadi kan? Ya kan? Apabila juga terbukti bahwa ini betul anaknya Pak RK, dari saudara A juga ada konsekuensi hukum. Kan seperti itu. Sebenarnya kan teman-teman, ini isunya ini kan sebenarnya permasalahan yang lingkupnya private ya. Tapi kan memang saudara LM sudah memblow up ini di media. Akhirnya viral seperti ini. Sebenarnya kalau dari pihak kuasa hukum atau Pak RK sendiri duduk bersama tim kuasa hukum kami dari pihak LM, ya mungkin masalah ini mungkin bisa lebih cepat atau disepakati dua belah pihak. Karena proses hukum itu pasti ada makan waktu. Karena tugas saya cuma satu, yaitu menjauhkan Ayu dari penjara. Saya akan mempertahankan hak-haknya dengan seluruh kemampuan saya. Asal dia cerita dengan jujur dan membela kebenaran. Kemunculan Lisa Mariana saat menggelar jumpa pers menyisakan tanda tanya di benak publik. Di mana suami Lisa Mariana? Mengingat Lisa mengaku sudah menikah dan mempunyai seorang anak dari hasil pernikahannya tersebut. Namun semenjak Lisa mengakui hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil, sampai dengan saat ini suami Lisa tidak tampak, bahkan tidak pernah disinggung. Menanggapi berbagai tudingan miring tersebut, Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya angkat bicara. Dari sosok suami Lisa, dia tetap mendukung Lisa apapun yang sedang berjalan dengan permasalahannya Lisa. Tapi memang dia kan nggak ada sangkut pautnya, ya nggak ada sangkut pautnya terkait dengan permasalahan LM dengan RK. Karena kan sosok suaminya Lisa itu kan kejadiannya kan kasus ini dulu nih, LM dan RK dulu nih, baru Lisa kan menikah kan setelah ada kejadian-kejadian ini kan. Tapi saya nggak tahu dia menikahnya itu di tahun berapa, yang pasti kejadiannya LM dan RK dulu. Untuk mereka tanggal pernikahan dan tahunnya kapan itu ya pasti setelah tahun 2021 itu aja. Ya support lah, pasti support. Kalau misalkan dia nggak support kan mungkin udah diceraiin kali. Karena memang tidak pada tempatnya LM itu berbicara ngawur dan sangat merugikan orang lain dan membuat gaduh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.